sendiri yang menjadi milik berkat bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami datang saat ini Tuhan, memandang kemuliaan-Mu dalam hadirat-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama kita katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan hadirat-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa kami, selamatkan jiwaku. Oh Tuhan, kami mau sujud di depan hadirat-Mu, taklukkan seluruh hidup. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, sebab tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan.
jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Bersama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Tahta-Mu yang maha mulia Tuhan. Kami mau memuja-Mu dengan segenap hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang mulia. Oh, sebab Engkau penebus hidup kami. Sebab Engkau penyelamat hidup kami. Haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Surga dan bumi memuja-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memberi penghormatan bagi-Mu, ya Raja di atas segala raja, yang duduk di tempat maha tinggi. Oh, Raja yang memerintah dengan tangan-Mu yang kuat, dengan tangan-Mu yang perkasa. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, yang duduk di tahta-Mu yang maha mulia dan maha tinggi. Dengan kuasa dan kekuatan-Mu yang maha besar. Oh, Engkau memerintah dengan tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Sebab itu tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, surga dan bumi tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuat, Allah yang perkasa, Allah yang bisa melakukan segalanya. Haleluya. Oh, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu saja. Haleluya. Oh, haleluya. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hidup-Mu katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala
kasih Kristus yang indah, kita sama-sama bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan, mengangkat hidupmu di hadapannya. Mengangkat pujian, puja dan sembahmu kepada Tuhan. Oh, maka jiwaku memujamu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Serukan namanya. Amin, amin, amin. Yes, Lord. Sekali lagi, oh dengan hatimu yang mencintai Tuhan, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh maka jiwa kami memujamu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Yes, haleluya. Sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu. Sama-sama panggil namanya. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab hati kita percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh hanya padamu, padamu hatiku percaya. sebab Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan dan kami. kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Amin. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Katakan, hatiku percaya padamu Tuhan. Percaya walau bumi bergoncang, Haleluya. gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, benar Tuhan.
Apapun yang terjadi, kasih setia dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau kuatkan hati dan iman kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dan setia dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari yang rasakan kebaikan Tuhan. Kita puji Dia. Kita agungkan Dia dengan segenap hidup. Sebab Tuhan sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus, Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sebab hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan Kau pegang hidup kami Tuhan, dan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Ada Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Yesus namanya. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, bukan berkat, haleluya, dari kemuliaan. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu apa saudara? Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan Tuhan kita akan kuat melewati tahun yang baru ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebab hanya ketika Tuhan bersama dengan kita akan dikuatkan, dimampukan melewati tahun-tahun hidup ini. Bahkan bukan hanya tahun ini, tetapi sejak dari dulu Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita lewat karya
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Dengan kasih Yesus, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Oh, angkat hatimu, katakan, oh, karya terbesar dalam hidup kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kasih yang tulus, kasih-Mu melebihi segala-galanya. Kasih-Mu tulus mencintai setiap kami, ya Tuhan. Cinta-Mu murni, kasih sayang-Mu sempurna. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mencintai kami dengan cinta yang sempurna Tuhan. Sebab tidak ada lagi cinta yang melebihi cinta-Mu Tuhan. Engkau sempurna dalam merancang hidup kami Tuhan. Engkau sempurna dalam memberi sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hati-Mu sempurna menyayangi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang sempurna dan tulus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami Tuhan boleh naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi kesukaan bagi hati-Mu Tuhan. Dan biar Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami rindu diajar lewat kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup mendidik kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk menyampaikan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih hidup kami. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom, puji Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Di hari yang keempat, tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat menempuh tahun 2026 ini dengan sukacita Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Di minggu pertama di bulan Januari ini, saya akan menyampaikan tentang hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dengan tema memulai dengan Tuhan. Sama-sama katakan memulai dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa banyak orang pandai merencanakan masa depan baik di sekolah, pekerjaan, pelayanan, usaha, bahkan kehidupan pribadi. Namun seringkali rencana itu dibuat hanya berdasarkan kemampuan diri sendiri, berdasarkan logikanya dan keinginan sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya apa yang kita raih di dalam perjalanan hidup kita dimulai dari penyerahan hidup kepada Tuhan. Saya minta tolong LCD bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teks ayat yang hari ini kita akan renungkan di Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga di sana dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi ada dua hal yang sangat penting bagaimana kita memulai dengan Tuhan, yaitu bagaimana kita menyerahkan perbuatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana yang kita buat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dua hal ini sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam menempuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang sedang berlangsung. Hal yang pertama bicara tentang serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bicara tentang menyerahkan perbuatan kepada Tuhan, berarti mempercayakan sepenuh kepada Tuhan seluruh kehidupan kita, bukan setengah-setengah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang definisi atau arti dari menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, atau perbuatan sepenuh kepada Tuhan, maka tentunya ada sebuah penyerahan hidup. Ada satu usaha penuh yang dilakukan dengan ikhtiar maksimal. Bagaimana kita juga melepaskan kendali atas diri kita dari setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap tawaran dunia ini. Dan kita harus menerima kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara, bisa next LCD. Tuhan tidak mau kita dilibatkan pada waktu kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Tetapi sejak awal kita memulai dengan Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak ayat berkata ketika kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, berarti kita berada di dalam kendali Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, dimulai dari sejak awal, ada orang tanpa Tuhan di dalamnya ketika dia melakukan pekerjaan, ketika dia melakukan bisnis. Dia tahu dia mampu, maka ketika mengalami masalah pergumulan, akhirnya dia diingatkan lagi oleh Tuhan. Kamu sudah memulai dari kemampuanmu sendiri, bukan mulai dengan Tuhan. Sehingga ketika kamu mengalami kegagalan, kamu mengingat aku lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ketika kita menjalani kehidupan kita, bahkan apapun yang kita lakukan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dan apa yang menjadi rencana kita ke depan, dimulai dari Tuhan. Dilakukan sejak awal. Kita percaya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan setiap perbuatan, setiap hal yang kita lakukan, hal yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka marilah kita mulai dari sejak awal. Pada hari pertama di bulan Januari, tentunya adalah awal kita memulai perjalanan kehidupan kita sampai bulan Desember nanti. Tentunya ketika kita mulai sejak awal, artinya Tuhan menjadi tempat utama, tempat yang pertama di dalam kehidupan kita, di dalam kita menyerahkan perbuatan kita. Maka tentunya apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita akan menghasilkan sebuah keberhasilan yang luar biasa di dalam hidup kita. Menyerahkan perbuatan berarti kita melibatkan Tuhan di dalam doa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang memulai dengan Tuhan, dia menyerahkan perbuatan kepada Tuhan. Salah satu bentuk penyerahan perbuatan adalah bagaimana dia memiliki gaya hidup berdoa. Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, baik doa secara pribadi, baik doa secara keluarga, baik doa di dalam komunitas gereja yang kita lakukan, ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah mulai dengan Tuhan, kita menyerahkan perbuatan. Dan salah satu bentuk perbuatan adalah satu sikap kita memiliki kehidupan doa. Saudaraku yang kekasih, perbuatan itu juga bicara tentang tindakan hati kita. Tindakan bagaimana kita memiliki sikap untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian kita mencari kehendaknya. Orang yang mencari kehendaknya berarti dia hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dilakukan dengan perbuatannya berdasarkan hal-hal yang bersifat daging. Dan ada banyak orang ketika melakukan sesuatu yang salah, dia anggap itu hal yang wajar. Dan dia berpikir dia punya kelemahan. Tetapi tidak menyadari hal itu sebagai satu tindakan yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita memulai dengan Tuhan, maka kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka kita melibatkan Tuhan di dalam doa, dan kita harus mencari kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika saya selesai sekolah di SMEA pada waktu itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya akan bekerja? Ataukah saya akan sekolah Alkitab? Kemudian saya bertanya kepada gembala senior pada waktu itu, Bapak Yeremia, saya katakan, Om, apakah Marvel akan kerja atau mau sekolah Alkitab? Kemudian Bapak Gembala bilang begini, kalau menurut Om, Marvel sekolah Alkitab saja. Nanti Tuhan akan memakai Marvel sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pada waktu itu saya masih galau karena saya memikirkan juga ekonomi keluarga pada waktu itu. Karena papa kan bekerja serabutan begitu ya. Misalnya jual-jual jam, dan ketika dia jual jam itu banyak yang tidak membeli begitu ya. Jadi secara ekonomi pada waktu itu merosot sekali begitu ya. Tetapi atas dasar pembicaraan itu, kemudian saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Om Pendeta pada waktu itu. Tetapi saat itu saya berpikir, kalau saya sekolah Alkitab atau STT, tentunya kan butuh biaya untuk uang kuliah begitu ya. Saya berpikir, Tuhan, sementara secara ekonomi tidak mampu begitu ya. Tetapi pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata ketika saya mengambil keputusan seperti itu, saya katakan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku, bukan kehendakku sendiri. Sementara kalau melihat saya begitu ya, dan orang-orang memandang saya sebagai orang yang tidak mudah bicara terhadap orang lain, kaku, grogi begitu ya pada waktu itu. Orangnya pendiam begitu, tidak bisa berbicara dengan orang begitu ya. Tetapi ketika saya berdoa, di dalam hati kecil saya, Roh Kudus berbicara, kamu harus sekolah Alkitab. Kemudian Tuhan memberkati saya pada waktu itu dengan berkat dari pengurus. Kemudian pengurus juga mendukung, kamu harus sekolah Alkitab. Kemudian saya naik kapal Kambuna pada waktu itu. Dulu kan ada kapal Om Sini, ada kapal Kambuna. Saya
naik 4 hari perjalanan dari Bitung sampai ke Surabaya. Dan saya tahu pasti ketika saya menyerahkan perbuatan ini juga bicara tentang tindakan saya untuk sekolah Alkitab. Dan saya memilih kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dan keterbatasan ekonomi, kan harus membiayai uang kuliah. Pada waktu itu ada seorang, ya boleh dikatakan anak bos, punya perusahaan besar di kota Surabaya. Jadi anaknya ini orang KPPS, kemudian dia mengirimkan bantuan, ada berapa semester saya dibiayai kuliah saya. Tetapi beliau berkata begini, kalau Marvel perlu, telepon tante begitu ya. Berapa bulan kemudian saya tidak bisa membayar uang kuliah karena tidak bertemu dengan tante ini. Kemudian karena ada telepon, saya telepon tante ini. Tante, sudah 3 bulan atau 4 bulan saya tidak bisa membayar uang kuliah karena sudah dipanggil oleh dari pihak kampus begitu ya. Apa jawaban tante pada waktu itu? Kamu kan hamba Tuhan, padahal masih sekolah pada waktu itu. Harus berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Bayangkan seorang ibu atau seorang tante yang menawarkan dia akan membantu ketika saya harus membayar uang kuliah, saya tidak bertemu dengan tante ini, saya telepon. Beliau bilang begitu, kamu harus percaya mengandalkan Tuhan, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada saya begitu ya. Pada waktu itu saya menyadari, saya harus mengikuti rencana Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, rencana Tuhan itu rencana yang terbaik. Ketika kemudian saya berkata kepada tante, terima kasih tante sudah membantu saya, sudah membiayai uang kuliah berapa semester, saya akan mengandalkan Tuhan. Kemudian pada waktu itu saya berdoa, pada waktu itu saya menyembah, saya mencari kehendak Tuhan. Dan tentunya rencana Tuhan itu bukan serta-merta datang tiba-tiba ada berkat luar biasa, enggak. Tetapi di balik masalah persoalan yang terjadi pada waktu itu, di tengah-tengah mahasiswa ada mahasiswa kehilangan uang begitu ya. Jadi orang kemudian menuduh, terutama orang yang tidak membayar uang kuliah pada waktu itu. Kemudian saya salah satunya orang yang dipandang mungkin yang mengambil uang mahasiswa atau teman begitu ya. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan berbicara jelas. Sehingga ketika kejadian itu terjadi, ada seorang kakak kelas bilang begini, Marvel, kalau kamu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan pasti akan memberkatimu. Kemudian kakak kelas bilang begini, nanti saya akan bilang kepada bos yang di Jakarta supaya dia bisa membiayai uang kuliahmu. Sampai saya selesai, saya tidak pernah melihat orang yang membiayai uang kuliah saya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyerahkan perbuatan, menyerahkan keinginan saya ketika saya sekolah Alkitab, Tuhan turut campur tangan justru di tengah-tengah masalah yang terjadi. Tuhan mendatangkan berkat sehingga saya bisa selesai S1 pada waktu itu. Dan orang yang membiayai saya tidak pernah melihat. Tetapi saya tahu ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di balik itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang menyerahkan perbuatan kepada Tuhan berarti adalah orang yang cinta firman Tuhan.
orang yang cinta firman Tuhan adalah orang yang memahami bahwa firman Tuhan adalah pedoman dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap ayat yang dibagikan, bahkan yang sudah Bapak Ibu terima, bukan saja kita baca ayatnya, tetapi kita renungkan ayat itu. Karena di dalam Mazmur ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya kita membaca, merenungkan, dan kita melakukannya, maka itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Kehidupan kita ibarat seperti ditanam di air ya, sehingga dia bisa bertumbuh lebat dan berbuah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita sedang menyerahkan perbuatan kita. Dan perbuatan kita, karakter kita, pikiran kita, dan apa yang ada di dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita taat melakukan firman Tuhan. Maka tentunya kita akan melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Mari kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada satu makna penting dari ayat ini. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 3 ini. Bahwa Tuhan bukan hanya penolong ketika kita menyerahkan hidup dan perbuatan kita sepenuh kepada Tuhan. Ketika kita memulai dengan Tuhan. Dia bukan hanya penolong saja di dalam hidup kita, tetapi juga sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memimpin perjalanan hidup kita, mungkin ada hal-hal yang kurang dan itu Tuhan lihat, maka Tuhan akan mendidik kita sehingga kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu hal yang pertama. Ketika kita memulai dengan Tuhan, maka mari kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Perbuatan itu bicara tentang dimulai sejak awal. Ketika hari pertama di bulan Januari, kita memulai kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam doa dan kita mencari kehendaknya dan taat melakukan kehendaknya. Maka kita melihat bukan saja Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, tetapi juga Dia akan memimpin perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua adalah di Amsal tadi berkata, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bicara tentang sebuah rencana yang kita buat, bukan lahir dari keinginan kita. Mungkin kita punya konsep dan ada rencana, baik secara pribadi, rencana di dalam kehidupan keluarga, bahkan rencana kepada anak-anak kita dalam pendidikan mereka ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika rencana hanya sekedar dari keinginan kita, tentunya tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, kita pasti akan gagal. Maka rencana kita harus selaras dengan kehendaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, next LCD. Tuhan mau setiap rencana yang kita buat harus sesuai dengan kehendaknya. Terkadang rencana yang sudah kita buat, Tuhan bilang kita perlu koreksi itu. Itu tidak sesuai dengan kehendakku. Ketika saya memilih
Dan sebelumnya saya bertanya kepada gembala, saya harus bekerja atau sekolah Alkitab? Tadinya saya mau bekerja, tetapi saya komunikasikan itu sehingga pilihan yang saya ambil itu tepat, begitu ya. Tetapi di situ, di balik pernyataan dari seorang gembala, itu juga bagian koreksi karena tadinya saya ingin bekerja supaya saya juga bisa membantu ekonomi keluarga pada waktu itu, orang tua pada waktu itu. Tetapi kemudian dalam pembicaraan itu, Tuhan bilang lewat gembala, Marvel harus sekolah Alkitab. Dan tentunya ketika saya jalani itu, berarti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang ketika kita membuat sebuah rencana, ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Apakah itu hanya berdasarkan keinginan semata dari pribadi kita, ataukah berdasarkan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita juga harus menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, maka rencana itu akan diarahkan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai keluarga dan punya anak, tentunya kita rindukan setiap anak-anak kita, mereka memiliki masa depan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Joy, dia kuliah di Surabaya, pada waktu itu dia 1 tahun dia sudah mendaftar di Petra, kemudian diterima, kemudian juga mendaftar di Malang begitu ya. Tetapi tidak diterima pada waktu itu. Kemudian kembali ke Petra, dan informasi yang ada pada waktu itu ya antara Ibu Gembala dengan pihak kampus pada waktu itu berhubungan dengan kemampuan Joy di bahasa Inggris begitu ya. Biayanya lebih murah daripada masuk di jurusan komunikasi begitu ya. Tetapi ketika orang tua menyarankan masuk di jurusan bahasa Inggris saja karena biayanya lebih murah begitu ya. Tetapi Joy nggak mau begitu. Tetapi orang tua tidak memaksa. Sebenarnya bukan hanya bicara tentang biaya murah atau biaya mahal. Tetapi bergantung terhadap keinginan anak. Kalau orang tua membatasi keinginan anak untuk masuk, misalnya seperti Joe, dia mau di komunikasi dan kemudian orang tua membatasinya, maka tentunya itu akan mengganggu Joy untuk ke depan. Dan kemudian orang tua kemudian bilang, ya sekarang terserah Joy. Kalau Joy ingin masuk di jurusan komunikasi, silakan begitu ya. Karena pada waktu itu Ibu Gembala pernah bertanya kepada Joy, ketika kuliah di Petra, ke depan kamu mau jadi apa? Maka Joy bilang, dia akan menjadi orang yang kalau di TikTok itu, kalau di media sosial itu apa? Ada satu istilah yang dipakai begitu ya untuk promosi dan lain sebagainya. Kuliah mahal-mahal kemudian cuma jadi seperti itu. Terkadang kalau orang tua, bahasa orang tua hanya melihat di satu sisi, tetapi kalau perkembangan anak dengan kemampuan yang dimiliki, apalagi berhubungan dengan pekerjaan di kota besar, itu kan banyak begitu ya. Ternyata cocok dan sesuai dengan
apa yang menjadi kemampuan anak. Dan ternyata kami melihat, ya saya dengan Ibu Gembala bisa melihat, ternyata ketika Joy kuliah di strategi komunikasi, ada banyak peluang pekerjaan di sana begitu ya. Dan ini yang saya katakan, ketika menyerahkan setiap rencana Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan terhadap anak-anak kita dan orang tua, tidak menghalangi apa yang menjadi keinginan anak. Kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, maka anak-anak kita akan sukses, anak-anak kita akan berhasil. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tentunya setiap rencana yang terbaik yang sesuai dengan tujuan Tuhan itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Dan itu yang saya lihat dari diri Joy, ini menjadi satu kesaksian. Sehingga saya juga mendapatkan berkat dengan hasil dari pekerjaan Joy. Nah Bapak Ibu Saudara, ya saya hari ini saya membahas firman Tuhan pakai tab begitu ya. Ini berkat dari Joy begitu ya. Kalau saya pakai HP kan tulisannya kecil begitu ya. Kalau ini lebih besar. Tetapi maksudnya begini, ketika seseorang menyerahkan rencana sepenuh kepada tujuan Tuhan, maka di dalamnya ada berkat yang luar biasa. Sehingga di dalamnya melalui Joy, saya juga dapat berkat yang dia berikan, sehingga saya bisa gunakan untuk menyampaikan khotbah. Saya juga bisa membaca dengan tulisan yang lebih jelas, sehingga tulisan ini tidak mengganggu saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melaksanakan rencana dan menyerahkan sepenuh kepada Tuhan, maka rencana yang kita buat tentunya akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya di dalam kehidupan pribadi, mari kita memulai dengan doa. Libatkan Tuhan di dalam keputusan kecil yang kita lakukan, bahkan juga keputusan besar. Ada hal-hal yang kecil, dan itu kita butuh doa. Terkadang orang melihat hal yang kecil yang kita lakukan, ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang, keputusan yang kecil yang kita bawa dalam doa, itu akan menghasilkan hal yang besar. Contohnya begini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Misalnya di tengah-tengah kondisi kita rasa capek pada waktu kita bekerja. Tetapi kita punya gairah untuk berdoa. Kita punya gairah untuk beribadah. Ketika kita memiliki satu keputusan yang kecil di tengah-tengah rasa capek kita. Kita berkata, saya mau berdoa, saya mau menyembah, saya mau beribadah. Dan saya percaya keputusan yang kecil akan menghasilkan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi keputusan yang besar yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi ada banyak masalah pergumulan, tetapi kita terus melayani Tuhan. Saya percaya keputusan yang besar akan melahirkan juga berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan kita juga bertanya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Daud
Ketika terjadi situasi peperangan pada waktu itu, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus maju atau saya harus berdiam? Satu kali Tuhan bilang, kamu harus berdiam. Berdiam di sini bukan berarti berdiam diri. Berdiam di sini berarti ada satu tindakan doa, ada satu tindakan persekutuan yang diambil di tengah-tengah situasi perang, di tengah-tengah situasi masalah. Ketika Daud kemudian dia berdiam, maka Tuhan yang berperang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat rencana kita bisa terlaksana sesuai dengan tujuan Tuhan pada waktu kita menanyakan kepada Tuhan tentang rencana kita, tentang apapun yang kita lakukan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan bisa melihat berkat yang luar biasa di balik tantangan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Bukan hanya upaya-upaya, bukan hanya sebuah pengalaman di dalam usaha yang kita lakukan bertahun-tahun. Tetapi tanya kepada Tuhan. Orang yang bertanya kepada Tuhan adalah orang yang tahu Tuhan bekerja di dalam usaha dan pekerjaannya. Di tahun yang lalu, mungkin kita mengalami masalah dengan pendapatan, dengan apa yang kita dapatkan di dalam pekerjaan kita, dengan persaingan yang ada, mungkin kecil begitu ya. Mungkin dalam 1 bulan kita pernah mendapatkan 20 juta. Kemudian turun jadi 10 juta, bahkan di bawah itu. Tahun ini kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya akan memulai dengan pekerjaan, mulai dengan usaha saya di toko. Bahkan ketika saya bekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Tanya kepada Tuhan. Orang yang bertanya kepada Tuhan berarti adalah orang yang menyerahkan perbuatan, menyerahkan semua yang dia kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Dan orang yang bertanya adalah orang yang mengerti bagaimana Tuhan juga memberkati pekerjaan, memberkati usahanya. Katakan amin. Mari kita bertanya kepada Tuhan dalam kehidupan pribadi, juga di dalam pendidikan pekerjaan, bukan hanya sekedar mengejar prestasi untuk anak-anak kita. Juga kita memulai dengan sebuah integritas, kejujuran terhadap anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang jujur. Anak yang betul-betul hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dalam pendidikan pekerjaan juga bicara tentang bagaimana punya nilai kepercayaan kepada Tuhan. Terutama untuk anak-anak kita supaya mereka punya masa depan yang luar biasa. Dan di dalam pendidikan dan pekerjaan juga kita juga harus setia di dalam sebuah proses. Karena proses itu tidak mudah. Kalau ada masalah, ada banyak pergumulan. Berarti kita sedang menghadapi satu proses. Tetapi ketika kita sudah membuat rencana sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya kita akan menghadapi sebuah proses tantangan yang luar biasa. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Sehingga kita akan melewati setiap proses itu, setiap tantangan pergumulan dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam pelayanan dan keluarga, pelayanan yang dimulai tanpa Tuhan itu akan mudah lelah. Tetapi pelayanan dengan Tuhan, mungkin secara fisik kita lelah.
tetapi akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, ketika kita melayani Tuhan, itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Keluarga harus dibangun dengan Tuhan, sehingga keluarga itu kuat. Keluarga yang dibangun tanpa Tuhan, maka keluarga itu akan goyah. Libatkan Tuhan di dalam visi keluarga, visi pribadi, di dalam komunikasi dan di dalam pengambilan keputusan yang kita buat. Setiap rencana yang kita lakukan di dalam pelayanan dan keluarga, libatkan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan akan bekerja di setiap rencana Tuhan. Di setiap rencana yang kita buat yang sesuai dengan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan, itu pasti akan berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, memulai dengan Tuhan berarti menyerahkan perbuatan dan rencana kita kepada Tuhan. Bicara tentang menyerahkan perbuatan berarti melibatkan Tuhan dalam doa mencari kehendak-Nya, taat pada firman dan setia pada proses. Kemudian mengenai rencana yang terlaksana, bicara tentang keselarasan dalam kehendak-Nya dan bagaimana kita menyerahkan rencana kita dalam tujuan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan sementara para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Engkau membenarkan kami. Terima kasih Tuhan Engkau menyelamatkan kami yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan, cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Hari ini kami akan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Layakan hamba-Mu, layakan kami yang melayani dalam pelayanan perjamuan kudus. Layakan setiap jemaat Tuhan ketika kami melayani. Sehingga kami mengerti makna penebusan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, juga di atas bisa bangkit berdiri. Tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita makan roti ini, kita baca ayat firman Tuhan yang ada di roti. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, artinya Yesus ingin mengingatkan kita supaya tidak melupakan kasih-Nya yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa, yang besar dalam kehidupan kita. Percayakah bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi kesaksian bagi semua orang untuk menceritakan kasih Tuhan, sehingga ada banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu, buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Besar cinta-Mu, betapa dalam kasih-Mu, tak dapat diukur betapa luas, tinggi lebar dalamnya kasih-Mu.
Ajaib Tuhan, sungguh besar karya-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh agung cipta-Mu. Haleluya. Bagimu-lah hormat, pujian, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah kaki kami sehingga segala hal yang kami rancangkan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kami kekuatan yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus berkarya, bekerja dalam setiap hidup kami, dalam apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sekali-kali gak akan pernah meninggalkan kami. Kami kembalikan segala pujian bagi Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Shalom, selamat siang. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa cukup buat kita, bahkan lebih dari cukup. Sebelum kita menyaksikan pengumuman, kita akan menyaksikan video singkat tentang Malam Pelita. Dipersilakan. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman. Ya, puji Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Boleh berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, terima kasih buat pelayanan yang sudah diberikan pada hari ini oleh Kolektan, Aser, tim PAW hari ini ya, juga multimedia, soundman, juga kameramen gitu ya. Semuanya terima kasih. Kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya pasti diperhatikan Tuhan. Juga untuk pelayan perjamuan ya, yang dengan setia melakukan pelayanan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kegiatan pada minggu ini akan dimulai pada tanggal 8, seharusnya memang tanggal 6 Januari, tapi dimulai tanggal 8 karena mungkin saya dan Gembala hari ini akan berangkat ke Kearuyan untuk mengurus beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan di sana gitu ya. Jadi kami takut ada hal-hal kadang-kadang yang kita tidak pikirkan terjadi sehingga akan memakan waktu gitu ya. Jadi kita akan mulai di tanggal 8 Januari dimulai dengan doa pagi yang melalui Zoom ya. Tetap masih melalui Zoom, belum melalui YouTube. Jadi nanti akan dibagikan di grup-grup kita Zoom meeting gitu ya untuk jam 5.15. Ya, ibadah raya berjalan seperti biasanya tetapi bukan formalitas, tapi kita lakukan dengan penuh cinta dan ucapan syukur. Setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruang ibadah, kemudian siaran ulang dilaksanakan kurang lebih 2 jam sesudah ibadah ya. Kemudian ibadah raya 11 Januari mengingatkan yang bertugas sebagai aser adalah keluarga dari Bapak Freddy Jabar, dan kemudian yang bertugas sebagai kolektan adalah Ibu Debbie Laude dan Ibu Mailan Bilondatu. Ya, minggu depan akan dimulai dengan ibadah anak jam 10 bertepatan di sini ibadah raya, anak-anak juga beribadah. Ya, malam pelita boleh berjalan dengan baik sampai Natal, kemudian ibadah tutup tahun dan tahun baru semua anugerah Tuhan. Mungkin bisa di skip karena ini sudah dilaporkan, hanya di lembaran yang terakhir pemasukan. Ya, bukan, sedikit lagi. 1 slide sebelum ya. Ya, ini kalau minggu yang lalu kita sampai di kolekte malam pelita, maka kemudian ada kolekte Natal 25 Desember. Total pemasukan adalah Rp30.475. Ya, kemudian laporan ya karena pengeluarannya cukup banyak, jadi saya cuma ringkas saja dulu, nanti seluruh laporan beserta nota dan sebagainya dan print secara lengkap akan diberikan menyusul. Tadi belum sempat ngeprint termasuk notanya sih sudah ada, cuman tadi ngeprint masih mungkin ada beberapa hal yang masih akan diperbaiki. Jadi pemasukan total Rp30.475.000, seluruh pengeluaran dan tadi baru bendahara Natal, Saudari Carolina tadi baru terakhir pengeluaran yang terakhir adalah dekorasi yang kita bisa nikmati hari ini, baru transfer dan semua sudah selesai, semua pengeluaran sudah ditutup. Semua pengeluaran sejumlah Rp24.475.428 dan saldo dari keuangan Natal pada tahun 2025 sebesar Rp6.572. Nah, ini cuman sekedar usulan, jadi kalau ya semoga bisa diizinkan begitu ya. Jadi saya selaku dalam hal ini saya tidak berdiri sebagai ibu gembala tapi sebagai ketua panitia Natal tahun 2025. Kalau diizinkan 1 juta dari 6 juta itu
kita mau sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Dan kita akan sumbangkan melalui Yayasan Obor Berkat Indonesia gitu ya. Satu yayasan, ini yayasan Kristen yang selalu bergerak dalam bencana-bencana alam gitu ya. Jadi ini usulan dan nanti saya akan menyampaikan secara resmi dalam pertemuan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, atas nama Panitia Natal tahun ini kami menyadari bahwa ya ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Pasti dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, pengurus maupun ya mungkin termasuk gembala begitu ya. Atau ada hal-hal yang di antara kita ya dalam berjalannya sebuah acara berbeda pendapat, menurut saya itu biasa. Tapi bagaimana kita meresponi dengan kedewasaan itu yang penting. Ya. Jadi pasti terjadi perbedaan pendapat, pasti terjadi ya miskomunikasi satu dengan yang lain, walaupun berusaha mengcover sedemikian rupa supaya tidak ada terjadi miskomunikasi, pasti itu ada ya. Kalau toh itu ada ya, saya selaku pribadi dan atas nama Panitia Natal tahun ini saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam. Mari kita belajar dari hal-hal yang baik supaya ditingkatkan ke depannya, tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyedihkan, mari kita buang. Karena tahun 2025 layarnya udah ditutup. Hal-hal yang seperti itu jangan kita bawa supaya tidak membuat beban kita menjadi berat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini laporan atas nama Panitia Natal, kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada gembala, kepada pendamping gembala, kepada pengurus terutama tim PAW gitu yang mensupport pelaksanaan Natal tahun ini, baik dari praise and worship, dari pemain musik begitu ya, bahkan multimedia. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk tim multimedia yang amat sangat gercep gitu ya, karena pada tanggal 21 salah satu pemain drama dari anak-anak sekolah minggu itu sakit. Jadi mereka sudah bergerak cepat. Terima kasih banyak untuk seluruh tim multimedia yang sudah bergerak. Dari sepanjang siang sampai kira-kira sore mereka bergerak dengan cepat, dengan luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Karena kami semua tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan dari jemaat, pengurus dan gembala. Saya selaku pribadi dan ketua Natal berdoa apapun yang jemaat sudah taburkan dalam pelaksanaan Natal, segala jerih lelah dari Bapak Ibu Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Kami tidak bisa membalas, tapi percayalah Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat itu membalas semuanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Dan ya mungkin saya dan gembala gitu dalam pelayanan kami sepanjang tahun 2025, kami bukan orang yang sempurna. Kalau kami sempurna, pasti kami tidak membutuhkan orang lain. Karena kami dalam ketidaksempurnaan kami, dalam segala hal, dalam tutur kata, bahkan mungkin dalam perasaan kami, ya, dalam perasaan, dalam tutur kata, dalam perbuatan, ya, dalam tingkah laku perkataan, mungkin ada hal-hal yang sudah membuat Bapak Ibu Saudara tidak berkenan. Kami mohon maaf. Kami percaya bahwa kita berada di tempat ini sebagai keluarga besar GPPS Gunung Muria Gorontalo. Ya, namanya keluarga pasti ada gesekan, ada miskomunikasi kadang-kadang. Tapi biarlah izinkan kasih Kristus itu yang mengikat dan mempersatukan kita semua. Mari kita sama-sama belajar, memperhatikan satu sama lain, sama-sama belajar mendorong satu sama lain, menolong satu sama lain. Sehingga kita semua bersama-sama maju dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan di dalam GPPS Gunung Muria Gorontalo. Iya, saya juga sebagai gembala minta maaf kalau misalnya di dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan ada yang kurang. Dan tentunya kekurangan itu menjadi momen untuk kami lebih baik lagi ke depan secara khusus di tahun ini, supaya setiap masukan
yang sudah disampaikan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita kerjakan bersama-sama sehingga kita semakin dekat, semakin kuat dan sama-sama bekerja untuk melayani dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami lewat kolekte, lewat ucapan syukur, bahkan lewat persembahan persepuluhan yang kami akan bawa kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hati Tuhan dan biarlah kami akan memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan kami percaya apapun yang kami perbuat untuk Tuhan dengan segenap hati kami, maka Tuhan memperhatikan segala sesuatunya. Dan biarlah semuanya bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu dan kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekaligus Tuhan katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bersama katakan, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
besar di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin Tuhan. Di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah memberikan persembahan dan kami percaya apapun yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita, berkat jasmani, berkat rohani memenuhi kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang indah, menjadi generasi yang sukses dan takut akan Tuhan dan menjadi teladan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.